Hai, kembali lagi di One Week Google Sheets Mastery. Masih di bab 4, Start Building Your Formula. Sekarang kita masuk ke subbab ketiga, yaitu Power of Logical Function. Di sini, kita akan banyak belajar mengenai logical function, yaitu if, and, dan or. Oke, kita langsung ke next slide. Sebelumnya, kita sudah pernah belajar logic and dan or. Sekarang kita pelajari lagi, tapi penempatannya di dalam function if. Jadi, and dan or kita letakkan di dalam if function. Dampaknya adalah argumen if function yang biasanya hanya satu bisa menjadi dua atau lebih. Jadi, akan menghasilkan true kalau seluruh kriteria yang ada di dalam sini, yang dalam sini, yang di sini, yang di sini, sampai yang di sini, itu terpenuhi. Kalau terpenuhi baru true. Kalau tidak terpenuhi, maka akan menghasilkan false. Jadi ini sangat membantu ketika teman-teman butuh argumen komparasi function if, tapi secara lebih kompleks. Di sini ada catatan, penggunaan and dan or bisa lebih dari dua value. Ini mungkin lebih tepatnya dua argumen. Jadi, misal di sini sudah ada A2 sama dengan A, B2 sama dengan A, ditambahkan koma lagi, C2 sama dengan B misalnya, itu juga boleh. Bahkan jika ada tambahan lagi, misal sampai D2 sama dengan D, itu juga boleh. Lalu, logic ini akan sangat powerful ketika dikombinasikan dengan dynamic formula. Ini akan lebih jelas nanti ketika kita praktekkan di Google Sheets. Sekarang kita lanjut dulu ke next slide. Sekarang kita pelajari pohon dari nested if. Nested if bekerja seperti ini. Pertama kita pakai function if. Lalu dicek apakah argumennya benar atau salah. Kalau benar, akan mereturn result. Kalau salah, kita bisa menggunakan function if lagi. Dari function if ini, yang kedua, akan dicek lagi apakah argumennya benar atau salah. Kalau benar, akan menghasilkan atau mereturn result. Kalau salah, kita bisa pakai if function lagi, atau bisa juga mereturn result jika argumennya salah. Yang menarik dari function if ini, result di sini baik true ataupun saat false tidak harus berupa value, tidak harus berupa langsung angka ataupun teks. Bisa juga kita masukkan function lainnya. Jadi misal jika true, kita mau pakai VLOOKUP. Tapi kalau salah, misal kita mau pakai COUNTIF, itu bisa menggunakan if function. Kita akan coba menggunakan logic and dan or, serta penggunaan nested if ini untuk menyelesaikan suatu permasalahan di Google Sheets. Langsung saja kita buka Google Sheets. Di sini kita punya data komplain. Ada tanggal komplainnya, nama customer yang komplain, kategori barang yang dikomplain, tipe barangnya, lalu jenis komplainnya. Apakah ada kerusakan, ada cacat, masalah kelengkapan, masalah pengiriman, masalah customer service, atau lainnya. Satu customer bisa memilih lebih dari satu jenis komplain. Misal si customer Andi, dia komplain ada kerusakan, ada masalah kelengkapan, sama masalah customer service. Selanjutnya, ada data penjualan, tanggal transaksi penjualannya, kotanya, nama salesnya, kategori barang yang dijual, dan tipe barang yang dijual. Untuk tanggal transaksinya, dari bulan Januari 2020
sampai bulan Maret 2020. Di sini kita mau coba buat tabel summary. Tabel summary-nya mau kita buat dinamis. Jadi bisa kita set mau tampilin data dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Yang pertama ada tabel summary secara keseluruhan. Jadi langsung semua mesin per tipenya kita mau tahu persentase customer yang komplain dari tanggal X sampai tanggal Y. Ketika tanggalnya dirubah, kita mau persentasenya akan berubah juga otomatis mengikuti tanggal yang disetting. Tabel summary yang kedua, kita mau lihat jumlah komplain atau persentase komplain per bulannya. Selain itu, kita juga mau lihat komplain per bulan dari masing-masing kategori barang, atau per tipe. Kategori barang dan tipe mau kita buat validasinya di sini. Jadi bisa pilih mau tampilin mesin giling mie saja misalnya, untuk tipe A82 saja. Jadi nanti yang ada di sini hanya untuk persentase komplain mesin giling mie A82. Tapi bisa juga disetting misal mau tampilin semuanya. Jadi nanti di sini persentase per bulannya untuk semua kategori dan semua tipe. Jadi sekarang kita coba dulu buat validasi yang ada di sini. Kita ke sheet validasi. Di sini sudah ada kategori barang dan tipe. Kita mau bisa tampilin semuanya. Berarti harus ada yang all atau semuanya. Yang tipe juga ada pilihan all. Lalu untuk kategori barang bisa kita unique dari data komplain bisa, data penjualan bisa. Tapi lebih baik dari data penjualan. Karena orang yang komplain pasti beli dulu. Setelah beli baru komplain. Jadi kita ambil kategori barangnya dari data penjualan saja. Yaitu kolom D2 sampai kolom D. Lalu enter. Lalu tipenya juga bisa kita pakai unique dari data penjualan. Berarti E2 sampai E. Lalu kita enter. Nah, ini supaya lebih rapi bisa kita pakai sort. Sort. Yang ini juga kita tambahkan sort. Nah, dari sini kita buat validasinya di sebelah sini, yaitu drop down list. Ke data validation, list from a range, klik select data range. Pertama kategori barang dulu. Dari A2 sampai A. Lalu OK. Kalau invalid, saya mau reject. Lalu save. Sekarang kita ke sini, yang tipe. Klik data validation, list from a range, select range, ke B2 sampai B. Lalu klik OK. Kalau invalid, kita reject. Lalu save. Maka kita dapat kategori barang dan tipenya. Untuk sementara kita tampilkan dulu yang all atau semuanya. Sekarang kita lanjut kerjakan yang ini dulu. Yang tabel per kategori barang dan per tipe. Karena yang berhubungan dengan logic function lebih ke yang tabel ini. Jadi sekarang kita butuh bulan penjualannya. Ada bulan berapa aja. Kita ke data penjualan. Bisa kita tambahin satu kolom untuk bulan. Kita bisa pakai function month. Function month, lalu kita select
A2 sampai A, lalu jadikan array formula. Nah, ini masih jadinya tanggal, kita jadikan number. Lalu kita hapus desimalnya. Kita dapat bulannya, Januari, Februari, sampai Maret. Tapi di sini, ternyata kalau kosong, kebaca bulan Desember. Misal kita nggak mau nih, kalau kosong, maunya di sini juga kosong. Nggak mau ada 12-nya. Ini bisa kita combine function man dengan function if. Caranya sama dengan if kita select A2 sampai A, kita mau kalau kolom A atau tanggal transaksinya kosong, berarti sama dengan kosong. Ini hasilnya juga kosong. Hasilnya juga kosong. Tapi kalau nggak kosong, kita mau ambil man-nya. Man dari A2 sampai A. Tutup kurung untuk man. Tutup kurung lagi untuk if. Lalu kita jadikan array formula. Lalu enter. Jadi kita dapat bagian bawahnya kosong. Ini seperti yang kita bahas sebelumnya. Untuk result, bisa berupa formula atau function. Tidak harus berupa value. Jadi bisa pakai function seperti ini. Nah, kita mau terapin juga ini di data komplain. Kita taruh satu kolom lagi. Kita paste saja langsung rumusnya dari sini. Tadi saya copy, lalu paste ke sini. Nah, ini masih tanggal ya. Kita jadikan number. Lalu kurangi desimalnya. Ini berarti headernya bulan. Nah, bulan yang di sini, yang di data penjualan, perlu kita unique di summary. Berarti ini sama dengan unique data penjualan B2 sampai B. Jadi setiap ada penjualan baru, misal April, nanti kan April ada penjualan lagi, bakalan taruh di bawahnya. Akan terupdate juga di sini, bakal muncul bulan 4. Nah, sekarang kita buat keterangan bulannya yang Januari, Februari, sampai Desember. Sekarang kita mau, kalau ada nomor bulannya, baru kolom bulan keisi. Kalau kosong, kolom bulan juga kosong. Biar cepat, bisa kita buat kolom baru di sebelah sini. Kita buat Januari, lalu ditarik ke bawah. Nah, di sini bisa pakai if. If A14 sampai A25 sama dengan kosong. Kosong bisa ditulis pakai kutip 2 kali. Koma, maka hasilnya kosong. Kalau tidak kosong, berarti ambil value dari sini. Lalu bisa juga kita jadikan array formula. Lalu enter. Jadi yang keisi cuma kalau ada nomornya. Kalau kosong, bakalan kosong juga. Ini kita hide aja, biar tidak mengganggu. Nah, seperti ini. Untuk mengerjakan ini, kita perlu tahu dulu berapa kali kita harus menggunakan nested if. Jadi kita lihat dulu di data validasinya. Yang ini. Di sini ada 2 kelompok. Dan kemungkinannya memilih all atau memilih salah satu dari sini. Secara garis besar, pilihannya cuma 2. All atau selain all. Jadi satu kelompok punya 2 pilihan. Yang ini 2 pilihan, yang ini 2 pilihan. Untuk menghitung banyaknya nested if yang kita inginkan, kita bisa pakai aturan pengisian slot. Rumusnya yaitu banyaknya
pilihan per kelompok dikali dengan banyaknya pilihan di kelompok yang lain. Berarti yang ini ada 2, kita kalikan ke yang kelompok ini. Ada 2 juga. 2 kali 2 ada 4. Berarti kita butuh 4 nested if. Apa saja itu? Sudah saya siapkan di sini. Yaitu pasangan all dan pilih. Pilih maksudnya pilih salah satu dari sini. Lalu pilih dan all, lalu pilih dan pilih. Total ada 4. Ada 4 pasangan yang perlu kita buat nested if-nya. Sekarang kita akan buat rumusnya atau formulanya di komplain ada kerusakan saja. Lalu nanti kita mau untuk yang jenis komplain yang lain cukup drag dari sini ke kanan. Untuk nested if-nya, dibanding menggunakan beberapa if, kita mau coba menggunakan ifs. Sama dengan ifs, kita ke yang pertama dulu. Pasangan all dan all. Berarti kita pakai and. Yang ini, kategori barang, jadikan absolute reference. Sama dengan all, tipe, jadikan absolute reference. Sama dengan all, maka kita mau count ifs lebih tepatnya, count ifs, banyaknya komplain pada bulan Januari, yaitu komplain ada kerusakan. Berarti kita ke komplain dulu. Komplain di ada kerusakan. Berarti F3 sampai F. Yang ini yang perlu kita jadikan absolute reference, cukup row-nya. Karena supaya di drag ke bawah tidak berubah, tapi ketika di drag ke kanan, kita mau berubah membaca jenis komplain yang lain. Ini syaratnya, kita mau ambil yang keisi. Untuk exclude yang tidak keisi atau blank, kita bisa pakai tanda tidak sama dengan. Lalu dikutip seperti ini. Berarti dia akan exclude sel yang blank. Hanya menghitung yang keisi saja. Lalu kriteria keduanya, bulannya B3 sampai B. Kalau ini jadikan absolute reference semua. Yang ini harus sama dengan bulan di sini. Ini jadikan absolute reference untuk kolomnya saja, untuk A-nya saja. Supaya waktu di drag ke bawah berubah, baca bulan yang lain, tapi ketika di drag ke kanan tidak berubah, tetap membaca kolom nomor bulan. Lalu tutup kurung. Nah, ini baru jumlah komplainnya. Untuk dapat persentase dari berapa persen yang komplain, perlu dibagi sama jumlah penjualan. Berarti dibagi count ifs ke data penjualan. Penjualannya juga sama, yaitu untuk bulan Januari. Berarti di sini kita select bulannya. B2 sampai B. Jadikan absolute reference. Oh iya, karena ini cuma 1, jadi kita pakai count if saja, bukan count ifs. Syaratnya, bulannya harus sama dengan yang nomor bulan di sini. Ini juga kolomnya jadikan absolute reference. Lalu tutup kurung. Untuk count if-nya. Ini baru untuk pasangan yang all dan all. Sekarang kita koma lagi. Koma. Kita masukkan argumen. Jika argumen yang ini, yang pertama, tidak true. Oh iya, di sini, setelah n, jangan lupa ditutup kurung. Jadi n
argumennya ada di dalam kurung. Baru hasilnya kalau true. Sekarang kita ke argumen pasangan kedua. Kita pakai N lagi. N berarti all dan pilih. Untuk kategori, jadikan absolute reference. Sama dengan all. Sama dengan all. Tapi tipenya jadikan absolute reference tidak sama dengan all. Tidak sama dengan all. Lalu tutup kurung. Lalu koma. Kalau keadaannya seperti ini, kita mau tampilkan apa? Kita mau tampilkan komplain mengenai ada kerusakan. Ini ketutupan ya, harusnya ada kerusakan di bulan Januari untuk tipe yang dipilih. Berarti mirip sama yang ini. Bisa kita copy. Kita copy sampai sini untuk data komplainnya. Kita copy, tapi kriterianya perlu ditambah, yaitu ke data komplain, ke tipe E3 sampai E. Ini jadikan absolute reference juga. Ini harus sama dengan tipe yang kita pilih di sini. Ini juga jadikan absolute reference. Lalu pembaginya di sini kita bagi. Kita bisa juga copy dari COUNTIF yang sebelumnya. Yang ini. COUNTIF yang ini kita copy, taruh di belakangnya, tapi berubah jadi COUNTIFs. Karena kita mau tambah kriteria, yaitu penjualannya harus tipe, jadikan absolute reference yang sama dengan yang kita pilih di sini. Ini juga jadikan absolute reference. Nah, ini untuk pasangan yang kedua, yaitu all dan pilih. Sekarang kita ke pasangan yang ketiga. Koma, argumennya N. Yang ini kategori, jadikan absolute reference. Kebalikan dengan yang tadi, menjadi tidak sama dengan all. Koma, tipenya, jadikan absolute reference. Sama dengan all. Tutup kurung, jangan lupa. Kalau kondisinya seperti ini, yang ini tidak sama dengan all, berarti pilih. Yang ini sama dengan all, berarti tipe semuanya. Kita mau perhitungannya seperti apa? Tambahkan koma. Bisa kita copy lagi dari yang pertama. COUNTIFs yang pertama kita copy ke sini, tapi kriterianya perlu ditambah, yaitu kategori barangnya. Kategori barang D3 sampai D, jadikan absolute reference harus sama dengan yang kita pilih di sini. Jadikan absolute reference juga. Lalu dibagi. Bisa kita copy lagi dari COUNTIF yang pertama. Kita copy ke sini. Nah, ini jadi COUNTIFs juga. Karena nambah kriteria. Yaitu penjualannya harus kategori barang. Jadikan absolute reference. Kategori barangnya harus sama dengan yang kita pilih di sini. Jadikan absolute reference. Nah, sekarang tinggal pasangan yang terakhir. Koma, berarti argumennya N, kategorinya absolute reference tidak sama dengan all. Koma, tipenya absolute reference juga tidak sama dengan all. Lalu tutup kurung. Nah, kalau seperti ini, mau menampilkan seperti apa? Berarti komplain
untuk kategori dan tipe yang dipilih pada bulan Januari, yaitu komplain mengenai ada kerusakan. Bisa kita copy lagi dari COUNTIFs yang ini, yang pertama. Kita copy, lalu kriterianya kita tambahkan. Yang pertama, kategori barangnya D3 sampai D, jadikan absolute reference. Harus sama dengan yang kita pilih di sini. Jadikan absolute reference. Lalu, tipe barangnya. Tipenya berarti ini E3 sampai E, jadikan absolute reference. Harus sama dengan yang kita pilih di sini. Jadikan absolute reference juga. Lalu dibagi, bisa kita copy lagi dari COUNTIF yang ini, yang pertama. Tapi jadi COUNTIFs, karena kita mau tambah 2 kriteria lagi, yaitu penjualannya harus kategori barang, jadikan absolute reference, yang sama dengan kategori barang di sini. Jadikan absolute reference. Lalu, tipenya F2 sampai F, jadikan absolute reference, harus sama dengan tipe yang kita pilih di sini. Jadikan absolute reference. Sekarang pastikan semua kurung tertutup. Nah, di sini kalau diperhatikan, yang kurung terakhir ada sedikit tanda mark seperti itu, seperti di blok atau di select. Lalu di sini juga ada seperti tanda terselect. Berarti kurung tutup di sini untuk menutup kurung buka di sini. Kalau yang paling depan ini sudah tertutup, berarti sudah benar. Tinggal kita enter. Nah, ini komplain ada kerusakan pada bulan Januari untuk kategori semuanya dan tipe semuanya. Misal kita ganti jadi yang pasangan kedua. Tipenya misal mau A78 saja. Oh, ternyata Januari tipe A78 tidak ada komplain. Misal diganti A82, tidak ada juga. B78, tidak ada. C78, nah ternyata yang ada komplain C78. Lanjut, misal yang ini. Yang kategori barangnya dipilih, tapi tipenya all. Misalnya, mesin adonan. Tidak ada. Mesin rebus mie. Mesin rebus mie ada komplain. Lanjut ke pasangan terakhir. Yang ini dipilih, yang ini juga dipilih. Alat rebus itu tipenya C. Nah, berarti untuk alat rebus mie dengan tipe C78 ada komplain sekian. Karena sudah benar, ini bisa kita drag ke bawah. Lalu ke samping. Kalau dia error, karena memang yang ini belum ada datanya. Nanti akan terisi kalau sudah ada data bulan terbaru. Lalu ini kita jadikan tipe data persentase. Untuk menghilangkan error di sini, bisa kita pakai conditional formatting. Ke format, conditional formatting, ke format cell if, pilih custom formula is. Gunakan formula sama dengan is error. Lalu pilih C17. C17. Tutup kurung sama dengan true. Lalu warna selnya jadikan none. Tapi warna teksnya jadikan putih, maka yang error akan hilang. Tapi lebih baik ini kita terapkan dari row dan kolom yang pertama. Ini saya cancel dulu. Saya ulang, saya select lagi. Format, conditional formatting, gunakan custom
formula is. Sama dengan is error, berarti mulai dari C14. C14 sama dengan true. Warna selnya none, warna teksnya putih. Lalu done. Maka yang error tidak akan kelihatan. Sebenarnya kita bisa pakai error trapping atau menggunakan function if error untuk menghilangkan yang error ini. Tapi error trapping akan kita pelajari di subbab 5. Jadi sementara kita pakai conditional formatting dulu. Sekarang kita lanjut ke tabel yang ini. Jenis komplain tapi secara keseluruhan. Filternya dari kriteria tanggal X sampai tanggal Y. Untuk mengerjakan ini sangat mudah. Kita bisa langsung pakai count ifs. Count ifs ke data komplain dulu. Oh ya, ini yang pertama ada kerusakan. Komplainnya berarti jenis ada kerusakan. Berarti mulai dari F3 sampai F. Kita mau nanti ketika di-drag ke kanan akan membaca jenis komplain yang lain. Berarti yang perlu di-lock cukup row-nya saja atau angka 3-nya saja. Lalu koma, yang ini kita mau exclude blank-nya. Yang blank-nya mau kita exclude. Berarti sama kayak sebelumnya. Kita kasih tanda tidak sama dengan. Lalu pakai kutip buka tutup. Koma, selanjutnya kategori barangnya. D3 sampai D, jadikan absolute reference harus sama dengan kategori barang yang di sini. Yang ini yang perlu kita lock adalah kolomnya. Berarti A-nya kita lock. Supaya ketika di-drag ke kanan tidak berubah. Tapi di-drag ke bawah berubah. Membaca kategori yang lain. Selanjutnya, koma, kita ke tipenya. Data komplain ke tipe, berarti E3 sampai E. Jadikan absolute reference. Koma, tipenya harus sama dengan yang di sini. Ini juga yang kita lock kolomnya, berarti B-nya. Lalu koma lagi. Sekarang kita ke tanggal komplain. Tanggal komplain berarti ini. A3 sampai A. Jadikan absolute reference. Koma, ke summary, tanggalnya harus lebih besar dari ini, lebih besar sama dengan, lebih tepatnya, lebih besar sama dengan, lalu lebih kecil sama dengan yang ini. Berarti, kutip buka, lebih besar sama dengan, kalau angka biasa bisa langsung kita ketik seperti ini, misal 70. Lalu kutip tutup. Tapi ini bukan angka biasa. Ini adalah sel. Kalau sel, caranya kita ketik dulu lebih besar sama dengan kutip, lalu N, kita select selnya. Jadikan absolute reference. Koma, syaratnya lagi, tanggal komplainnya A3 sampai A, jadikan absolute reference. Ke summary, harus lebih kecil sama dengan N sel D1. Jadikan absolute reference. Lalu tutup kurung. Ini baru untuk jumlah komplain. Kita mau tahu persentase komplainnya. Jadi perlu dibagi sama jumlah transaksi. Yang ini kita pakai countifs lagi. Countifs ke data penjualan. Lalu ke kategori barang, E2 sampai E, jadikan absolute reference, koma, ke summary, kategorinya harus sama dengan yang di sini. Lalu A-nya kita lock. Lalu, koma, ke data penjualan lagi, ke tipenya, F2 sampai F. Jadikan absolute reference, koma, harus sama dengan tipe yang di sini. Kolomnya kita lock juga. Lalu ke tanggalnya, koma, data penjualan,
tanggal transaksi A2 sampai A, jadikan absolute reference, koma, harus lebih besar sama dengan N, lalu B1. Jadikan absolute reference, koma, tanggalnya juga, jadikan absolute reference, harus lebih kecil sama dengan N D1. Jadikan absolute reference. Lalu tutup kurung dan enter. Ini tinggal kita drag ke bawah dan ke kanan. Lalu jadikan data persentase. Maka kita dapat persentase komplain dari semua kategori dan tipe dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Maret. Lalu, supaya lebih informatif, bisa kita tambahkan conditional formatting, yaitu color scale. Di sini, kalau makin besar persentasenya, berarti makin kurang bagus, karena banyak yang komplain. Berarti saya mau, kalau makin besar, akan makin berwarna merah. Lalu klik Done. Di sini bisa kelihatan yang cukup banyak komplain ada di alat rebus mie tipe C82, yaitu ada kerusakan, ada cacat, masalah kelengkapan, dan masalah customer service. Karena banyak yang komplain, jadi kita penasaran nih, trennya bagaimana? Jadi kita cek di sini, alat rebus mie untuk tipe C82. Oh, ternyata banyak komplain bahkan sampai 100% untuk bulan Februari dan Maret. Jadi cenderungnya komplainnya meningkat nih sampai bulan Maret. Ini kalau teman-teman mau buat chart juga bisa. Misal di sini saya contohkan saja untuk membuat chart di masalah customer service. Saya select kolom bulan, lalu saya gunakan CTRL untuk men-select kolom masalah customer service. Lalu saya klik insert chart. Nah, jadi akan terbuat chart hanya untuk masalah customer service dari bulan yang ada di kolom bulan. Ini mau saya buat jadi tipe line chart. Tipe line chart. Seperti ini. Nah, ini juga akan berubah-berubah nih. Kalau teman-teman mainkan di data validasinya. Misal, ini sepertinya terlalu besar. Saya kecilin dulu. Supaya kelihatan. Di sebelah sini saja. Lalu saya geser. Nah, misal mau diganti menjadi mesin giling mie. Untuk tipe ini nggak ada, karena tipe C ini memang tipe untuk alat rebus mie. Mesin giling mie tipenya adalah A78 dan A82. Kita lihat di A78. Oh, ternyata komplainnya juga naik di bulan Februari. Kalau A82, komplainnya naik di bulan Maret. Ini adalah penggunaan dari logical function yang kompleks. Jadi sangat powerful kalau digabungkan dengan dynamic formula. Bisa menghasilkan tabel summary dan juga chart yang dinamis. Cukup sekian untuk video kali ini. Kita bertemu lagi di video selanjutnya.